Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan sebuah tema supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam Anggi. Ini menyangkut dengan apa yang terjadi dengan Anggi beberapa waktu ini. Bagaimana kami menghayati kebaikan Tuhan di dalam pergumulan hidup saya sekeluarga. Karena ada beberapa hal yang terjadi ketika orang mengait-ngaitkan itu dengan mundurnya saya dari peneguhan di Presbiter GPIB Maranatha. Mari coba kita lihat bagian firman Tuhan yang bisa kita lihat bersama. Saudara, apa yang terjadi adalah Anggi mengalami kecelakaan beberapa waktu dan saat ini sudah mulai memulihkan dirinya ketika Tuhan menentukan begitu banyak luar biasa hal yang Anggi alami ya, sehingga kami betul-betul sangat luar biasa sangat bersyukur Tuhan membawa Anggi juga dalam kondisi yang baik sampai dengan sekarang ini. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari Yohanes 9 ayat 3, ini ada kisah di mana ada seorang anak atau seorang dewasa yang sejak lahirnya dia buta, dan kemudian banyak orang di sekitarnya mulai kasak-kusuk dan bilang bahwa ini dosa siapa, ditanyakan kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan jawab adalah bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya mau membawa kita untuk masuk dalam sebuah pemahaman teologi supaya kita jangan sampai memikirkan sesuatu yang salah. Nah, apa yang diungkapkan Tuhan Yesus di sini adalah supaya apa? Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kata dinyatakan, ditampilkan, itu dari kata panerote yang artinya should be displayed. Artinya dia harus ditampilkan, dinyatakan, disiarkan. Ya, jadi ini adalah dari kata kerja yang dikatakan sebagai aoris, ya, subjunctive pasif. Di mana Allah yang bekerja, dan itu dia sudah bekerja untuk apa? Untuk menampilkan kita, ya. Dan itu merupakan sebuah kemungkinan yang besar bahwa di masa depan akan terjadi bahwa benar-benar kita menjadi sesuatu yang menampilkan kemuliaan Tuhan. Mari kita coba berpikir di dalam pokok pikiran seperti itu. Nah, mungkin untuk sekedar Anda tahu saja bahwa saya membuat sebuah perjanjian damai dengan Pak Naim ini. Pak Naim ini adalah orang yang karena keteledorannya dia membuat Anggi seperti saat ini, ya. Bagaimana kepalanya Anggi patah, ada tulang yang patah dan harus dibersihkan, harus dikeluarkan. Nantinya juga akan operasi lagi untuk ditempel lagi. Anggi sempat mengalami kejang, mengalami koma 2 hari. Banyak hal yang terjadi karena kesalahan dari Pak Naim. Tetapi saya katakan kita damai. Saya tidak menuntut Bapak apapun, tapi saya mau kasih tahu bahwa karena kasih Kristus yang luar biasa hadir dalam keluarga kami, sehingga kami melakukan perjanjian damai. Dia tidak perlu menanggung apapun, ya. Saya hanya berkata bahwa saya memperkenalkan kasih Kristus yang luar biasa bagi Pak Naim dan ibu dan istrinya. Saudara yang terkasih, mengapa bisa begitu? Karena sekarang ini saya melihat saya sedang diproses luar biasa, juga demikian juga dengan Anggi. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan bagaimana saya sampai mengambil keputusan ketika saya bergumul dengan Tuhan untuk tidak meneruskan peneguhan di GPIB Maranatha. Saudara, coba kita lihat beberapa cerita seperti ini. Pada tahun 2012 ketika terjadi peneguhan yang sama, saya duduk di tempat duduk di mana kemarin tanggal 23 teman-teman diteguhkan. Apa yang terjadi ketika saya sedang berdoa, saya seperti dibuka sebuah visi, sebuah gambaran ketika saya sedang berdiri di sebuah mimbar kecil, kemudian saya sedang memberikan kuliah kepada orang banyak di sekeliling, ya, mengitari gitu loh, lingkaran. Ketika saya melihat itu, saya bilang, Tuhan tolong, aku juga ingin melayani Engkau lebih lagi, ya. Dan saya akan mulai terus melayani dalam peneguhan di GPIB Maranatha sejak 2012 itu. Tapi saya ingat dalam hati bagaimana Tuhan menunjukkan hal itu. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian saya juga bermimpi ketika itu saya masih bekerja di Birawa Steel.
Ya, saya bermimpi waktu itu kelihatannya Tuhan bilang, saya akan datang dan jemput kamu. Wah, saya kaget dan saya pikir, kenapa Tuhan sekarang ini gitu loh, saya gelisah sekali. Tapi ketika saya merenungkan dalam-dalam, kemudian saya bilang, untuk apa saya takut? Karena apa? Saya sudah akan berjumpa dengan Tuhanku. Ya, kalau dia datang, ya saya sudah ingin berjumpa, saya ingin memeluk dia, saya ingin bertelut di kakinya, saya ingin merasakan bagaimana dia hadir langsung dalam kehidupan saya. Dan setelah itu, mimpi saya kemudian ada malaikat yang datang dan malaikat berkata, waktumu 10 menit lagi. Saya tidak tahu apa artinya 10 menit lagi. Ya. Nah, sampai dengan kemarin peneguhan pada tanggal 23 Oktober kemarin. Ya. Nah, kemudian saya mulai dari tahun ke tahun, ya, dari tahun 2015 ini istri saya berkata, kamu harusnya juga menambah akan pemahamanmu, pengetahuanmu, kamu memberikan makanan rohani bagi orang-orang Pronimus, PA Pronimus, KBA Pronimus, tapi kamu juga harus diisi. Nah, akhirnya saya mencari-cari tempat kuliah mana, dan ada STAS, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Ya, dan kemudian saya masuk sejak 2015 dan bergumul. Dan saya hanya senang untuk merenungkan firman, untuk mendapat ilmu daripada semua yang ada. Dan itu saya lakukan, dan kalau kita melihat ini transkrip nilai saya, ya, dengan begitu banyak mata kuliah sejak tahun 2015, saya begitu bersemangat, ya, dengan mata kuliah yang ada. Saya ingin belajar mengenal Tuhan, ya. Kemudian tidak sampai di situ saja, karena ada permasalahan dengan akreditasi, saya melanjutkan tesis saya dan wisuda itu di Sekolah Tinggi Pokok Anggur Jakarta. Ya, dan ini adalah transkrip nilai saya, ya, lulus dengan 3,86. Kemudian ini adalah ijazah saya, ya, dari Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur Jakarta. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kemudian ketika sudah di wisuda pada Oktober 2021, ini waktu wisudanya, ya, saya dengan teman saya Deveston Tampani. Nah, kemudian ada sebuah tawaran untuk menjadi pendeta di kampus STTBF, Sekolah Tinggi Teologi Bakti Philadelphia, maupun nanti kalau sudah berkembang menjadi Universitas Sahabat Paulus Indonesia. Dan saya menggumuli itu beberapa bulan, bukan saya langsung menjawab, tetapi saya menggumulinya. Dan ketika saya melihat bahwa ada sebuah tantangan ke depan, pelayanan yang lebih lagi ke depan, saya mengambil keputusan untuk bisa mendapatkan menjadi pendeta, menjadi pelayan secara full. Kemudian saya diteguhkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai evangelis di GKRI Philadelphia, Jakarta. Ya, nah ini adalah saat dimana ada surat tanda evangelis, dan juga waktu itu ada beberapa evangelis dan pendeta yang diteguhkan di GKRI Dwi Warna, Jakarta. Dan saya hadir untuk diteguhkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, sebagai seorang evangelis untuk melangkah lagi untuk menjadi pendeta. Nah, saudara yang terkasih, kemudian pada Oktober kemarin, ya, tanggal 11 sampai 13 itu kami mengadakan Persekutuan Hamba Tuhan Nasional GKRI, dan saya hadir di sana sebagai evangelis yang bisa bersama-sama dengan rekan-rekan yang luar biasa dari Gereja Kristen Rahmani Indonesia, ya, dan saya terlibat di dalamnya. Nah, kalau kita melihat semuanya seperti ini, kita bicara tentang kapasitas diri yang mengikuti rancangan Tuhan. Pada kurang lebih tahun 2016 sampai 2017, saya sempat bertanya kepada Tuhan, apakah kapasitas saya hanya di Maranatha ini? Ya, saya coba untuk mencari apakah benar saya melayani hanya di Maranatha ini. Dan itu merupakan pertanyaan yang sombong, dan Tuhan menjawab dengan luar biasa. Tuhan katakan apa? Coba lihat. Apa yang kau lakukan di Maranatha adalah kau mengajar katekisasi, memberikan dasar kepercayaan kepada Tuhan kepada mereka. Anak saya juga demikian, katekisasi saya yang bimbing. Dan Tuhan berkata, itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, itu luar biasa.
Karena apa? Satu waktu ketika terjadi perjamuan kudus, saya duduk di tempat duduk presbiter dan saya melihat siapapun yang masuk di situ, ada anak-anak yang saya sudah bimbing di dalam katekesasi dan mereka masuk. Dan pada saat itu Tuhan nyatakan keras di hati saya, apakah kamu masih merasa kurang kapasitasmu di GPIB Maranatha? Saya minta ampun ke Tuhan, saya berdoa waktu itu, saya nangis dalam hati, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan sudah memberikan kapasitas yang luar biasa di Maranatha untuk membimbing anak-anak katekesasi itu. Ya, karena saya berpengalaman dengan Tuhan di dalam pergulatan mengajar katekesasi sekian lama. Tapi puji Tuhan, sekarang di GPIB Maranatha cukup banyak orang-orang yang kompeten untuk mengajari katekesasi. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan memimpin sehingga saya mulai tahun 2001 sudah mengajar sebagai dosen. Dan akhirnya saya mendapatkan NIDN, nomor induk dosen nasional, ya, dengan 232512693. Kalau Anda ketik ini di Dikti Pendidikan Tinggi, Anda akan melihat nama saya keluar di situ sebagai Christian Onesimus Tatuo, Master of Theology, ya. Nah, apa yang saya mau katakan bahwa sekarang saya sudah mengajar sebagai dosen di STTBF Bakti Philadelphia maupun STTSA Sabda Agung. Ya, ini anak murid-murid saya. Saya sudah tidak mengajar lagi katekesasi, tetapi sekarang saya masuk dalam dunia yang baru. Saya mengajar untuk calon-calon pendeta di sekolah-sekolah itu. Kalau untuk di Jakarta, saya masih lewat Zoom, tetapi kalau yang di Surabaya, saya langsung ngajar di dalam ruang kelas. Apa yang saya ngajar adalah dosen di STTBF, itu saya ngajar tentang mata kuliah bahasa Indonesia untuk penulisan ilmiah, kemudian bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, ya, kuantitatif ini maksudnya. Kemudian di STTSA, ya, Sabda Agung, ya, itu di Surabaya, saya langsung mengajar di sana, yaitu pengantar Perjanjian Baru khusus tentang 4 Injil. Ya. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah kapasitas-kapasitas baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dan kemudian coba kita berpikir, Anda berpikir seperti saya, bagaimana saya harus membangun pelayanan yang memuliakan Tuhan. Sehingga saya mengambil beberapa alasan untuk tidak diteguhkan sebagai presbiter di Maranatha dengan kapasitas yang baru tersebut. Pertama, saya katakan bahwa saya tidak diteguhkan, saya akan diteguhkan sebagai pendeta untuk kampus STTBF maupun Universitas Sahabat Paulus di Jakarta di Sinode GKRI di tahun 2000, direncanakan Mei 2023. Dan saat ini saya sudah diteguhkan sebagai evangelis. Kalau ada kapasitas sesuatu yang lebih besar, yang lebih luar biasa, Tuhan ingin memakai kita, ya, kenapa tidak? Dan karena saya sudah diteguhkan di sinode yang lain, maka saya harus menyatakan mundur dan tidak bisa diteguhkan di GPIB Maranatha. Dan ini Pak Pendeta Alexius maupun Pendeta Ari sudah bisa mengerti. Sehingga ketika pertama kali saya menulis alasan saya untuk tidak dalam pemilihan bagian kedua pendeta kekasih kita ini adalah mereka bisa mengerti dan saya tidak dipanggil untuk klarifikasi. Karena sudah jelas saya pindah sinode, ya, bukan hanya sekedar alasan yang lain. Nah, kedua, saya melihat bahwa regenerasi pelayanan Tuhan di sektor 1 GPIB Maranatha yang dulu 8 jadi sekarang tinggal 6. Kalau saya masih ada di situ dan Pak John juga masih ada di situ, maka tidak ada orang baru yang masuk ke situ. Padahal kami sedang mempersiapkan orang-orang baru. Untuk apa? Pelayanan ini disegarkan dengan orang baru. Saya bisa pindah, tetapi saya juga mempersiapkan orang-orang yang menggantikan saya di situ. Dan yang ketiga adalah ketika saya bergumul untuk semua ini, Tuhan sendiri menaruh di hati saya. Dia katakan, Christian, kamu bisa duduk di paling belakang di gereja sebagai jemaat biasa. Ketika kau duduk di situ untuk beribadah, kamu masih bisa mendoakan daripada teman-teman yang saat itu sedang melayani. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih, ini pekerjaan pelayanan yang luar biasa. Sehingga saya katakan bahwa melalui semuanya ini, mudah-mudahan Anda bisa mengerti hati saya bagaimana saya tidak lagi masuk dalam pelayanan di GPIB Maranatha.
Tetapi saya tetap setia akan menjadi anggota Jemaat Maranatha karena anak saya melayani, istri saya juga melayani di Maranatha. Dan biarlah saya membangun sebuah pelayanan yang lebih lagi Tuhan inginkan, mendidik para calon-calon pendeta, supaya apa? Saya memberikan hidup saya, bukan hanya knowledge, tapi hidup saya, supaya mereka menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya berharap Anda bisa mengerti bagaimana pergumulan saya dan tidak lagi berpikir bahwa ada hukuman Tuhan karena saya tidak diteguhkan di Maranatha. Tuhan sedang merenda hidup saya dengan cara yang luar biasa ketika Anggi kecelakaan. Kenapa tidak Anggi langsung tidak tertolong, tetapi Tuhan sedang memproses Anggi dan memproses saya juga. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya berharap ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa jangan kita terlalu gampang untuk menilai orang kalau tidak mengetahui bagaimana pergumulan orang itu dengan Tuhan. Saya berharap pelayanan saudara-saudaraku yang ada yang masih melayani di Maranatha lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.